Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya, snack lucu dan juga imut. Ini dari bahan yang gampang banget. Namanya yaitu sus keranjang. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan panci, kemudian tambahkan dengan 100 gram margarin ya. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan air sebanyak 250 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masak hingga margarinnya ini larut, juga hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan untuk api kompor. Lalu ambil tepung terigu sebanyak 150 gram, lalu masukkan ya. Setelah itu aduk hingga tercampur rata. Dan jika sudah tercampur rata, kemudian nyalakan kembali untuk api kompornya dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Lalu masak hingga menjadi kalis. Nah, supaya tidak cepat gosong untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, setelah menjadi kalis, kemudian matikan apinya. Lalu setelah itu akan aku pindahkan ke wadah lain. Masukkan ke wadah, lalu diamkan hingga dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, kemudian tambahkan dengan 3 butir telur ya. Di sini akan aku mixer supaya lebih cepat. Bagi yang tidak punya mixer, boleh diaduk dengan menggunakan whisk. Nah, ini untuk menghemat waktu aja ya, jadi aku menggunakan mixer. Oke, untuk memixernya menggunakan kecepatan maksimal atau kecepatan tinggi. Sebentar aja hingga telurnya itu tercampur rata dengan adonan. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian akan aku masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan cetakan muffin yang sudah diolesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Lalu semprotkan ya untuk adonan kulit ke bagian dasar dan juga dinding loyang muffinnya. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Jangan terlalu penuh ya untuk menyemprotkannya, hanya 3/4 bagian dari cetakannya.
Lakukan ke semua adonan hingga habis. Jadi di sini harus sabar ya untuk membentuk keranjang susnya. Nah, nanti untuk tangkainya atau pegangan keranjangnya juga menggunakan adonan ini sama. Nanti menggunakan cetakan yang lebih kecil, tapi yang digunakan adalah punggungannya. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian akan aku oven selama 40 menit, suhunya 180 derajat. Penggunaan apinya api atas dan bawah. Oke, setelah matang dan juga garing, lalu angkat, kemudian keluarkan dari loyang, tunggu hingga dingin. Nah, ini adalah cara mencetak dari pegangan keranjang atau tangkai keranjang ya. Jadi siapkan cetakan muffin yang lebih kecil seperti ini. Semprotkan aja di bagian punggungnya, kemudian oven hingga matang juga. Selanjutnya untuk mengelemnya menggunakan coklat leleh ya. Di bagian ujung-ujung tangkainya ini maaf banget karena merikotnya itu agak kurang geser ke kiri ya. Aku kurang memperhatikan jadi nggak begitu tampak. Nah, ini tunggu hingga dingin supaya lebih cepat bisa dibantu dengan kipas angin ya, supaya coklatnya itu bisa segera menempelkan tangkai dan juga keranjangnya. Oke, dan seperti ini tampilannya ya. Lalu di bagian tengahnya akan aku semprot dengan menggunakan buttercream. Ini juga bisa ya, di bagian tengahnya diberikan fla, tapi karena aku mau yang lebih simple, jadi ini aku menggunakan buttercream aja. Masukkan ke dalam tengahnya seperti ini, lalu taburi di bagian tengahnya dengan meses. Kalau tidak ada meses warna-warni, boleh menggunakan meses coklat. Nah, seperti ini tampilannya setelah semuanya selesai. Ini walaupun tampilannya kecil dan mungil, tapi harganya memang agak sedikit mahal ya. Satu resep bisa dijual antara 3,5 sampai 4 ribuan karena memang unik dan juga rasanya enak. Ini bisa banget cocok untuk isian snack box. Daya tahannya jika masih dalam keadaan kulit bisa bertahan maksimal 5 hari, tapi kalau sudah diberikan isian butter ya hanya bisa bertahan 1 hari aja. Jika membuat dalam partai besar, maka aku sarankan bikin kulitnya terlebih dahulu, baru setelah dibikin kulitnya, nanti saat mau dikirim baru diberikan isian butternya gitu. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat sus keranjang ala aku. Bahannya gampang, cara buatnya juga simple, tapi tampilan dan juga rasanya luar biasa enak banget. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.